You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu kali ya. Perkenalkan, saya Naila Amalia Katika yang akan melaksanakan sesi konseling kelompok pada saat ini. Biar kita saling kenal juga dan pengen tahu nih kabar dari kalian itu bagaimana. Mungkin kita perkenalan dan menanyakan kabar dulu nggak sih? Boleh. Oke, dari mulai mana nih? Dari sini dulu deh kali ya. Langsung. Aku Dara Tuharani, biasa dipanggil Dea. Kabar aku alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah ya. Lanjut. Nama saya Hanif Ainulfik Alfaiz, biasa dipanggil Hanif. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik banget. Alhamdulillah ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Novianti. Kabar saya hari ini kurang baik. Kurang baik ya, makanya saya datang ke sini. Oke. Kalau boleh tahu kurang baik karena apa? Ya, banyak masalah-masalah yang terjadi hari ini. Oke. Kita perkenalkan. Saya Najwa Nurul Ismail, biasa dipanggil Najwa. Kabarnya baik alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, saya sendiri, nama saya Izzatul Maula. Kabar saya hari ini cukup baik lah. Cukup baik. Oke, mungkin saya akan kasih tahu dulu nih, kita tuh mau ngapain sih. Jadi, kita ini mau melaksanakan konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Oke, jadi konseling kelompok ini kita melaksanakan yang mana proses di mana kita mencari tahu apa saja permasalahan yang sedang kita hadapi dalam ruang lingkup kelompok. Jadi, di sini kalian boleh memberitahu hal-hal atau permasalahan yang sedang kalian hadapi. Dan kalian tenang aja, di konseling ini kita memiliki asas kerahasiaan yang mana cerita-cerita kalian, permasalahan kalian itu dijamin kerahasiaannya. Jadi jangan takut untuk bercerita. Mungkin dari mulai siapa dulu nih, barangkali ada yang mau bercerita atau kesah yang sedang kalian hadapi, terutama dalam akademik mungkin ya. Dari mulai siapa dulu, mungkin kamu? Oke, izin ya Kak. Sebenarnya hari ini kabar saya kan cukup baik ya. Mungkin sebelumnya saya tuh merasakan gelisah tentang akademik di perkuliahan saya. Saya tuh akhir-akhir ini kurang fokus dengan dengan pembelajaran di kelas, karena yang dirasa sekarang tuh saya kurang fokus, terus kayak overthinking terus kayak gak bisa menampung rasa emosi saya gitu. Jadi efeknya saya tuh lama-kelamaan agak males gitu untuk mengerjakan tugas gitu. Karena dari lingkungan juga ya saya mungkin kebanyakan kayak main gitu. Jadi akademik saya juga kalau bisa dibilang cukup kurang ya gitu. Jadi kamu akhir-akhir ini tuh lagi mengalami overthinking ya. Betul. Kemudian yang mengakibatkan hal tersebut membuat kamu males untuk mengerjakan tugas, kemudian didukung sama lingkungan yang memang main seperti itu ya. Iya, betul banget Kak. Oke, kalau Najwa bagaimana? Kalau aku kadang susah ngatur waktu buat tugas gitu kan. Kalau di kampus kan kadang tugas bertabrakan banget ya, banyak banget kan. Jadi kadang kalau misalkan aku mau ngerjain ini, tapi aku ngerasa susah gitu kan pas ngerjain itu. Jadi kebawa malas ke tugas-tugas yang lainnya tuh. Berarti karena tuntutan akademik yang mana tugasnya terus-menerus datang, membuat kamu jadi kayak bingung mau ngerjain yang mana, terus sulit untuk membagi waktu untuk pengerjaannya, kayak gitu ya. Oke.
Kalau Indah bagaimana? Oke, kalau saya sendiri nggak jauh beda sama permasalahan teman-teman lainnya, di mana adanya kesulitan dalam membagi waktu antara eh, tugas kuliah. Kebetulan saya juga kerja, jadi bingung gitu. Ketika saya ada waktu luang sebelum berangkat kuliah, saya harus melakukan pekerjaan yang saya ambil, dan setelah pulang kuliah lanjut kerja lagi, habis kerja lagi kayak capek kalau kita mau nugas lagi gitu. Jadi masih agak keteter gitu bagi waktunya, antara istirahat itu benar-benar bingung, nguras emosi, tenaga, pokoknya pikiran juga banget lah. Oh iya, berarti kamu dari segi pembagian waktu kerja, istirahat, mengerjakan tugas itu yang membuat kamu kesulitan dan agak terhambat gitu. Iya betul Kak. Oke, kalau Hanif? Kalau saya sendiri sih, saya itu bingung gitu ya. Setelah lulus dari sini tuh mau kemana, sedangkan kan di UIN itu banyak isu-isu saya lihat di media sosial jarang diterima di perusahaan-perusahaan gede gitu. Saya itu overthinking lah istilahnya. Nah, buat planning ke depannya itu bagaimana? Berarti kamu lebih memusingkan gitu, overthinking perihal nanti aku mau jadi apa Nah, nih. seperti itu. Apalagi ditambah berita-berita di luar sana yang mana kayak membuat kita tambah overthinking gitu ya. Kalau Dea? Kalau aku sendiri sih mungkin bisa dibilang overthinking juga kali ya Kak. Soalnya kan aku kan anak rantau juga kan. Jadi aku kayak ke-pressure banget nih sama harapan-harapan orang tua aku. Jadi kayak mereka tuh kayak bener-bener apa ya namanya? Mungkin kayak nargetin tuh di tahun segini tuh aku udah harus lulus gitu. Jadi mungkin akunya kayak bawa beban aja gitu Kak. Berarti kamu terpressure sama orang tua yang meminta kamu agar lulus tepat waktu kayak gitu ya. Oke, ternyata kalian memiliki berbeda-beda atau permasalahan yang mengganggu akademik kalian ya semuanya. Betul Kak. Kayaknya kalian tegang banget gak sih? Mau es breaking dulu gak sih biar gak tegang? Boleh banget. Ini membawa suasana yang Kebawa hawa sejuk panas gitu. Jadi agak Kebawa hawa beban juga kan. Iya, jadi mau es breaking nggak biar kita plong gitu? Boleh. Jadi aku punya satu permainan yang mana permainan ini kalau kalian berkelipatan 3, kalian harus bilang door gitu, nggak boleh angka 2, 4, nggak boleh kayak gitu. Mau mulai dari mana dulu? Contoh dulu dong. Contoh dulu ya. Misalnya aku 1, kamu jangan bilang 2, tapi kamu bilang door gitu. Kelipatan berapa? Berarti kelipatan 2. Dua. Coba dimulai dari, cobain ya, percobaan dimulai dari kamu dulu deh. 1 nih. 1. Door. 3. Door. 4. Door. Salah. Sudah. Iya. Oh, udah gitu. 5. 5. Door. 7 gitu. Iya. Oke. Paham? Ya, mulai ikutan ya kalian. Boleh deh. Genap ya yang Nanti saya salah ternyata. Boleh bebas. Iya. Waduh. Oke, boleh deh dimulai dari kamu dulu deh. 1. Door. 3. Door. 5. 7. Door. 9. Door. 11. 12. Oke. Itu percobaan atau enggak? Enggak kan? Oke, mau konsekuensinya mau apa nih? Atau mau nyari teman? Jadi teman. Bisa ya. Oke, boleh. Sekarang kelipatan 3. Aduh. Iya, mulai dari kamu. 1, 2. Door. 4, 5, Door. 6.
Oke, sudah lucu nih. Mau konsekuensinya? Oke, mau konsekuensinya apa nih? Jangan yang susah-susah Kak. Apa ya? Silakan. Please. Silakan aku kasih apa ya? Apa ya? Bingung nih. Bingung nih. Jangan yang susah-susah. Nyanyi ya, nyanyi balonku. Tapi balonku. Jangan langsung saya kalau kita. Kalau menciptakan suatu hal yang bikin mereka bahagia, gimana? Boleh. Dia bisa nih, ya. Kita Bisa boleh juga. Kita boleh. Ya, ladies first. Indah, silakan Indah. Gimana contohnya? Kayak hal yang membuat kamu senang. Oke, hal yang membuat aku senang itu ketika semuanya nggak ada tugas, kerjanya libur, aku bisa menikmati hidup dengan tenang tanpa ada tuntutan dari manapun gitu. Liburan ke tempat yang adem, nggak banyak orang gitu. Itu buat aku tenang. Oke. Kalau dari saya sendiri sih ya, yang membuat bahagia itu kayak naik gunung sendiri, nikmati alam, sambil baca buku, ngopi begitu. Bahagia sekali ya. Sangat sekali pokoknya. Berarti itu salah satu juga faktor yang membuat kamu menghilangkan stres mungkin ya? Iya betul. Caranya kayak gitu. Caranya orang beda-beda. Iya. Oke, suasananya sudah baru dan tidak menegangkan seperti pas tadi ya, karena Betul sudah sekali. breaking, sudah full senyum. Jadi kan kita tadi sudah breaking dan kalian udah merasa relax, tidak terlalu tegang ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak Kak. Iya, berarti kita kembali lagi ke konseling kelompok tadi. Kita membahas yang mana kalian mempunyai permasalahan-permasalahan di akademik ya, baik itu dari pembagian waktu, kemudian cemas, kemudian apa lagi overthinking. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau dari saya sendiri, menyarankan menggunakan teknik CBT, Cognitive Behaviorist Therapy, ya, dimana terapi ini atau penyelesaian ini itu menggunakan pemikiran agar merubah pemikiran yang tadinya negatif, ya seperti overthinking itu menjadi positif, dan kebiasaan-kebiasaan yang dengan diberi dengan kebiasaan yang bagus, yang baik. Dari mulai misalnya pembagian waktu, mungkin ya pembagian waktu gimana sih caranya agar kita balance antara istirahat, kerja, sama akademik. Mungkin bisa kita membuat jadwal terlebih dahulu, membagi waktunya, jam segini waktunya untuk istirahat, jam segini waktunya untuk bekerja, jam segini waktunya untuk belajar, dan jam segini misalnya untuk healing atau membuat kita tuh senang. Kemudian bisa juga cara mengubah pikiran-pikiran yang tadinya aku bisa nggak ya, aku nanti kerjanya bisa nggak ya, itu kita ubah menjadi oke, aku bisa, dengan cara aku terus berusaha mencari relasi, kebiasaan-kebiasaan untuk mungkin berkomunikasi dengan yang lain untuk mencari relasi tersebut, yang mana itu kan nantinya membantu kita pengembangan diri dan membantu kita agar bisa mencapai tujuan yang tadi kita bingungkan gitu. Kemudian dari segi kalian juga kan punya pasti ya hal-hal atau pengalaman yang membuat kalian bahagia. Bisa jadi kalian menerapkan hal tersebut jika kalau kalian sedang merasa gusar atau merasa aduh aku nggak mood buat ngerjain tugas, tapi kamu punya cara untuk buat diri kamu bahagia. Aku kayak misalnya makanan manis nih, aku kalau makan manis bisa senang ya. Nah, jadi kalian bisa loh pada saat lagi mengerjakan tugas, kalian bisa mengonsumsi terlebih dahulu, tapi jangan terlalu terlena. Maksudnya gimana? Maksudnya itu aku terlalu bersenang-senang sampai melupakan yang mana kewajiban, yaitu mengerjakan tugasnya. Jadi harus diimbangi dengan
bagian jadwal yang tadi gitu. Iya, mungkin kayak gitu ya. Kalian sendiri mempunyai cara atau bagaimana menangani kemasan kalian di akademik. Cuman mungkin butuh dorongan, harus seperti apa, bagaimananya, kayak gitu. Oke, mungkin dicukupkan ya saran dari saya. Dan semoga dalam sesi konseling kelompok ini bisa merubah yang tadinya cemas, yang tadinya overthinking menjadi lebih baik. Oke, mungkin dicukupkan ya. Terima kasih udah menyempatkan diri. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Semoga kita berdoa semoga permasalahan kita itu cepat selesai diangkat gitu, cepat terselesaikan. Amin. Oke, jangan lupa berdoa ya dalam suatu kesulitan itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih ya semuanya. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Dadah.